Astagfirullahaladzim, ini sih parah banget ya Ustadz, cuma gara-gara cekcok doang atau mungkin nggak tahu nih cekcok masalahnya apa, apakah suami terlalu ngatur atau bagaimana, sampai akhirnya ya Allah istri yang disayang tuh harus kayak dibacok kayak gitu. Ini sebenarnya kalau dari segi, kita kan sedang membahas masalah aturan mengatur juga ya. Sebenarnya sejauh mana sih suami itu mengatur istrinya Ustadz supaya tidak terjadi hal yang seperti ini Ustadz Maulana, silakan. Izin Nabi, saya berdiri enggak apa-apa ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita di 17 Syawal hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, apalagi hari ini adalah hari Senin. Mohon izin, mohon maaf tanpa menggurui, hanya sekedar mengingatkan. Karena betapa banyaknya laki-laki yang tidak sadar akan tanggung jawab yang harus dia emban. Karena ketahuilah laki-laki, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, laki-laki itu adalah pemimpin. Artinya yang bertanggung jawab atas keluarga itu. Makanya mohon izin, mohon maaf, kewajiban seorang suami bukan hanya menafkahi, bukan hanya mendidik, tapi ada kategori adalah melindungi keluarga. Nah kalau kita tadi lihat tayangan sampai ngiris rasanya lihatnya, ya Allah istri harusnya disayang, istri harusnya dilindungi, justru di luar dari dugaan kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat kita semua. Nah kalau pertanyaan Mas Soni tadi, sepanjang bagaimanakah sosok laki-laki itu mengatur keluarganya dalam hal ini istri dan anak-anaknya. Dalam hal ini untuk memberikan pendidikan bisa jadi boleh mengatur supaya mendidik istri jauh lebih baik. Karena bukankah agama kita sudah mengatur bagaimana sosok suami itu memperlakukan istri dalam mengaturnya bagaimana, mendidiknya gimana. Mohon maaf, ada kategori tidak boleh dalam pengaturan jangan sampai melanggar syariat. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Silahkan Anda mengatur, tapi jangan sampai pengaturan yang kita lakukan dalam hal ini jadi suami adalah dalam hal melawan atau bertentangan dalam syariat ajaran agama Islam. Ini yang tidak boleh. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Karena rumah tangga saya kan cuma 10 tahun 5 bulan 12 hari. Ya, Masya Allah. Terlalu lama. Lama juga sih sebenarnya. Lama-lama. Ya, jadi dalam hal ini ya Allah ya Karim, bagaimana sosok keluarga itu mengatur istrinya itu luar biasa. Ingat ya, tidak ada wanita yang salah. Gak ada wanita yang Nggak salah. ada. Pasti laki-laki yang disalahkan. Kan laki-laki yang bertanggung jawab. Oh iya ya. Berarti kalau istrinya boros, yang salah suaminya kenapa tidak didik istrinya supaya hemat dan sebagainya. Nah yang kedua, tidak ada unsur kesaliman. Kezalimannya gimana? Ingat, ingat, ingat. Wanita itu butuh ketenangan. Keluarga itu butuh ketenangan. Butuh cinta dan kasih sayang. Maka sosok suamilah yang bertanggung jawab. Kita sebagai suami, saya untungnya saya bahas ini dalam hal posisi saya sebagai suami. Bagaimana sosok suami itu memberikan cinta kasih kepada keluarga. Karena gini, ketika wanita ataupun anak-anak atau anggota keluarga kita berikan kecukupan, saya rasa tidak ada unsur yang namanya merasa menggugat dan sebagainya. Karena mereka merasa cukup. Cukup ya Ustaz. Merasa cukup, apalagi kalau rekeningnya dipegang istri. Waduh, itu cukup banget Oh, ya. cukup banget. Aduh. Aman itu. Abi sama ya? Ya, Alhamdulillah. Sama. Umi senyum-senyum aja Umi. Ada Umi di sana. Ada Umi di situ. Iya, bagusnya seperti itu. Karena yang mengatur itu istri paling hebat mengatur. Saya rasa semua sepakat, wanita paling pintar mengatur. Wanita paling pintar mengatur karena diberikan konsep oleh Allah dalam pikiran beliau adalah pengaturan. Memang itu. Kalau laki-laki konsepnya, maaf saya katakan boros. Saya sudah merasakan sampai sekarang. Aduh ya Allah, 1 tahun lebih ditinggalkan istri, 1 tahun setengah. Terasa itu yang namanya boros. Pengeluarannya Padahal lebih banyak. kalau istri itu kok bisa ngatur ya? Iya, ya. Cukup loh. Padahal kalau kita kasih ini perasaan sedikit, tapi kalau menurut istri itu luar biasa loh. Nah ingat, pergaulilah istri dengan baik. Ingat, orang-orang yang baik itu bukan dilihat dari harusnya apa namanya kalau surat kuning itu. SKK apa SKKC apa ya bener itu Benar ya?
SKCK, apa? SKCK. Yaitu SKCK. Biasa, Harusnya bukan diambil dari mana, tapi harusnya rekomendasi dari istri. Karena yang mengetahui sifat asli kita adalah pasangan hidup kita. Bagaimana hidup kita, itu istri. Makanya banyak hadis yang dirujuk dari Bunda Aisyah. Karena kenapa? Untuk mengetahui sifat Rasulullah itu diambil dari sosok ibu kita, Ummul Mukminin Bunda Aisyah. Dan mohon izin Ya. tidak melanggar kehormatan. Jangan sampai kita memperlakukan istri bagaikan maaf budak, pembantu. Tidak, istri itu partner. Berarti kalau misalnya kita udah ngebahagiain istri sesuai Iya. syariat Islam mah nggak akan terjadi hal-hal seperti itu ya Ustaz. Iya. Ustaz aku pengen nanya sedikit. Iya. Kalau misalnya cekcok tuh lebih baik nih ngomongin baik-baik ya jangan sampai kayak gitu-gitu Jangan ya. sampai didengar orang. Jangan sampai ada libatkan orang ketiga kecuali kalau untuk mendamaikan. Sebaiknya kita aja. Karena kadang-kala Ya. pagi bertengkar, siang bertengkar, Iya. malamnya berdamai. Kasihan nih orang ikut campur. Iya, makanya kalau gitu selesaikan baik-baik aja. Iya. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz Maulana. Masya Allah silakan duduk Iya, kembali. Masya Allah, Nah jamaah, seru banget kan? Itu pasti jadi pelajaran banget buat kita semua. Tema kita hari ini diatur dan mengatur gitu. Diatur dan mengatur. Tapi Ya. semua ada batasan-batasannya ya Ustadz Maulana ya. Baik kita lanjutkan lagi nih. Sekarang kalau kita bicara masalah suami istri dalam keluarga pasti juga ada yang namanya kakak beradik. Aku mau nanya sekarang sama Ustadz Syam nih. Ya, sebagai ya. kakak beradik. Oh iya. Terkadang Ustadz sebagai kakak ini maksudnya kita punya rezeki yang lebih. Akhirnya karena adik kita membutuhkan sekolah yang tinggi, kita sekolahin lah yang tinggi adik-adik kita. Sampai akhirnya adik-adik kita sekolah lah yang tinggi. Akhirnya jadi ngerasa kalau kita ini karena udah berhasil nyekolahin, kita ngerasa kalau kita punya power nih. Kita berhak ngatur adik-adik kita gitu. Dan adik kita pun juga ngerasa, kok abang gue karena punya power jadi ngatur-ngatur ya. Kok aku jadi seperti boneka nih. Nah itu gimana nih Ustadz? Menyikapi